Nanti untuk fokusnya kita adalah nanti mencari selain tadi yang ada jurnal Scopus, yang terindeks Scopus, WOS ataupun yang lain, tapi fokus kita nanti yang Sinta gitu ya. Yang tersinta seperti apa kita mencarinya, kemudian nanti bagaimana cara kita melihat scope sesuai dengan keilmuan kita atau tidak, sesuai dengan tulisan kita atau tidak begitu ya. Kemudian nanti bagaimana mencari template, kemudian menyesuaikan templatenya dan bagaimana nanti submitnya begitu ya. Itu akan kita diskusikan pada hari ini insya Allah. Dan semoga yang ada di ruangan Zoom ini semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan Bapak Ibu, untuk hari ini juga sinkronus yang terakhir. Di pertemuan ke-14 ini adalah sinkronus terakhir, artinya pekan depan itu ada asinkronus satu kali lagi, dan setelah itu ada UAS. UASnya itu adalah Bapak Ibu submit, bukti submit dari artikel, tetapi di situ nanti akan ada beberapa screenshot, kemudian juga artikel akhirnya. Nanti ini hal teknisnya nanti akan di pertemuan ke-16, tetapi sebagai gambaran untuk beberapa pekan ke depan begitu, yaitu Bapak Ibu yang tempo hari sudah menyelesaikan artikelnya nanti bisa apabila mau direvisi dia direvisi, apabila sudah dirasa cukup ya nanti bisa disubmit begitu. Baik, izin sebelum dimulai saya ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu dan yang saya panggil bisa menyatakan kehadirannya. Pak Komarudin. Sudah Ya, ada Pak. Pak Komar? Hadir. Ya, baik Pak. Hadir, Pak. Baik Pak. Pak Muammar. Ada Pak Muammar? Belum. Bu Alpi Ayu? Hadir Bapak. Baik. Bu Didah Fauzia? Hadir Didah. Bapak. Baik. Hadir. Ya. Pak Muhammad Abdurrahman? Pak Muhammad Abdurrahman? Belum. Pak Oop Mustafa? Hadir, Bapak. Oke, baik. Hadir. Pak, ya baik Pak. Pak Burhanuddin? Pak Burhanuddin? Tidak ada. Pak Ahmad Tajuddin? Hadir, Pak. Baik. Pak Mustain? Hadir, Pak. Baik. Pak Ahamdan? Hadir, Pak. Hadir. Baik. Pak Ahmad Toha? Pak Ahmad Toha Nova? Apakah ada? Belum. Pak Ahmad Mukhlis? Pak Ahmad Mukhlis? Belum. Pak Burhan Effendi? Hadir, Pak. Hadir. Baik. Pak Aziz Sudrajat? Belum. Pak Ahmad Royani? Belum. Pak Muhammad Jailani? Hadir, Pak. Baik. Bu Umi Latifah? Bu Umi Latifah? Bu Siti Alawiyah? Hadir Bapak. Hadir Bapak. Bu Siti Alawiyah atau Bu Umi? Sebentar. Tadi yang barusan Bu Umi atau Bu Siti? Bu Umi Pak. Oh ya. Bu Umi. Bu Siti belum masuk, Pak. Bu Siti belum ya. Pak Nasihun Amin? Ji, hadir, Pak. Dalam. Baik. Bu Latifatul Ainiyah? Hadir Pak. Baik. Bu Romi? Hadir Pak. Baik. Pak Rohmatullah? Hadir, Bapak. Baik. Bu Dini? Bu Dini Herawati? Belum. Hadir Pak. Oh, hadir. Baik. Hadir Pak. Ya, baik Bu. Bu Manhiyatun Nikmah? Hadir Pak. Baik.
Pak Ikhwatun Mujtahidah. Ibu, Pak. Oh, Ibu. Ibu Hadir, Ikhwatin Pak. Mujtahidah. Oh, baik. Ya, punten ya, Hadir. Bu. Ya. Oke. Kemudian Pak, mohon izin Pak, mungkin Ahmad Wayani kelewat tadi Pak. Pak Ahmad Royani. Oke Pak. Oh ya. Baik. Bu Pratiwi. Hadir, Pak. Baik. Bu Iin Ina. Hadir, Pak. Hadir ada. Pak Wawan. Hadir. Baik. Pak Ahmad Solihin. Hadir. Baik. Bu Ayu Rizki. Hadir, Bapak. Pak Ramdan. Pak Ramdan. Belum. Belum ada, Pak. Ya. Bu Endang Safitri. Hadir, Pak. Pak Daman Huri. Ya Pak, hadir. Pak Radinal. Belum hadir, Pak. Pak Ruhyal. Belum Pak hadir Ruhyal juga. Nah, ini belum. Oke. Bu Titi Zunifah. Hadir. Baik. Bu Mumun. Hadir, Pak. Baik. Pak Rival Septiana. Ibu Hadir. apa Bapak? Hadir, Bapak. Pak dosen. Baik. Bu Nurmawati. Hadir, Pak. Baik. Pak Muhammad Syukri. Hadir, Pak, hadir. Baik. Pak Muhammad Hules. Hadir, Pak. Baik. Bu Leliana. Hadir, Pak. Baik. Pak Khairullah. Hadir, Pak. Baik. Pak Sumario. Hadir, Pak. Baik. Pak Syamsul Arif. Belum. Pak Burhanadi. Hadir, Pak. Baik. Pak Rudi Agus. Hadir, Pak. Baik. Pak Edi Purwanto. Hadir, Pak. Saya panggil ulang yang tadi mungkin terlewat. Pak Muammar Azhari. Pak M. Abdurrahman. Pak Burhanuddin. Pak Ahmad Toha. Pak Ahmad Muhlis. Pak Aziz Sudrajat. Bu Siti Alawiyah. Hadir, Kemudian- Pak. Oh ya, baik. Pak Ramdan. Pak Ruhyal Isnaini. Pak Radinal. Pak Syamsul. Baik, sudah berarti ya. Pak Baik, Abdurrahman terima baru kasih. masuk, Pak. Pak Abdurrahman. Pak. Abdurrahman. Oh ya, baik Pak. Baik, sebentar. Pak Abdurrahman. Baik, sebentar. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini. Semoga yang belum bisa hadir bisa segera bergabung dengan kita ya. Izin saya untuk share screen pada materi kali ini. Mungkin kali ini lebih kepada nanti saya akan membuka langsung di OJS-nya, Open Journal System-nya. Tapi sebagai pengantar di sini dulu. Nah, pada pertemuan kali ini yaitu mencari jurnal yang sesuai dengan tema tulisan kita. Nah, seperti apa untuk mencarinya? Tetapi sebelum itu kita akan coba pahami terlebih dahulu, kita coba
lihat terlebih dahulu, ada beberapa jenis jurnal yang itu kemudian oleh Dikti, oleh Kemenak begitu ya, dijadikan salah satu jurnal yang kemudian terindeks gitu ya. Ada beberapa indeksasi yang kemudian diakui oleh Kemendikbud atau Kemenristek ya, Kemenristek, kemudian juga Kementerian Agama khususnya untuk di bidang pendidikan. Yaitu diantaranya yang terindeks Web of Science, WOS, kemudian Scopus, kemudian Sinta. Itu yang paling umum adalah 3 indeksasi jurnal itu. Satu lagi yang DOAJ itu pun juga. Nah, Web of Science sekarang. Nah, WOS ini adalah satu indeksasi jurnal internasional. Satu indeksasi jurnal internasional yang digunakan sebagai semacam apa ya? Semacam untuk pengakuan bahwasannya jurnal tersebut, artikel tersebut itu telah memenuhi standar di Web of Science itu atau yang disebut dengan WOS. Nah, seperti apa sih WOS itu? Kita akan coba buka ya untuk WOS tampilan jurnalnya. Jadi ini adalah indeksasinya ya, tapi kita mencari jurnal dari WOS itu seperti apa? Kita lihat dulu. Ini adalah tampilan dari Clarified, bagian dari WOS. Jadi ketika satu jurnal, yang di dalam jurnal itu ada kumpulan artikel, yang ketika itu terindeks WOS, maka akan muncul di sini. Nah, sebagai contoh ini, ketika kita mencari sumber, mau sumber referensi, atau sumber sebagai, atau rujukan, ataupun mungkin satu tempat yang untuk kita publikasi, bisa mencari melalui ini, Clarified ini bisa. Sebagai contoh kita di sini mencari jurnal tentang Islamic Studies gitu ya. Islamic Studies. Muncul atau tidak? Belum berubah Pak tampilannya Pak. Oh, belum ya? Sebentar. Masih Pak itu. WOS masih WOS. Oh iya, berarti tidak otomatis ya. Sebentar. Saya kira ketika saya klik link itu otomatis. Nah, tadi ketika diklik linknya, maka munculnya akan seperti ini. Jadi ini bisa menjadi salah satu tempat Bapak Ibu untuk nantinya mempublikasikan di jurnal terindeks WOS. WOS dan Scopus itu adalah 2 indeksasi jurnal internasional yang banyak diakui oleh berbagai negara untuk kemudian mempublikasikan jurnal, bisa dikatakan adalah akreditasi jurnal yang terpercaya tingkat dunia, tingkat internasional. Nah, dikatakan jurnal internasional itu apabila satu jurnal itu salah satunya diindeks oleh WOS ataupun Scopus. Atau juga DOAJ gitu ya. Ini sebagai contoh kalau Bapak Ibu mau cari untuk jurnal internasional. Ini kita coba klik di sini tentang Islamic Studies. Muncul tidak kira-kira? Oke. Ternyata ada beberapa jurnal yang di sini ditampilkan, ada banyak jurnal yang terindeks WOS. Ini di sisi kiri. Sisi kiri ini bisa dipilih. Apakah dia masuk yang Social Studies, atau yang Art and Humanities Citation Index, atau yang lain. Ini bisa menjadi pilihan-pilihan. Kalau mau lebih sedikit, lebih spesifik, bisa di checklistnya dikurangi. Maka yang muncul akan lebih sedikit. Nah, ini 107 dari beberapa yang berkaitan dengan Islamic Studies, atau pengkajian Islam, begitu ya. Oke, mungkin bisa lebih spesifik lagi kalau kita tentukan lagi checklistnya. Di sini mungkin tentang kalau education mana ya? Social Behavior Science bisa masuk. Nah, maka di sini akan berubah lagi font 645. Ini ada beberapa jurnal. Nah, di sini ketika sudah seperti ini, maka dibuka jurnalnya. Nah, ini
Kemudian ada jurnal website, visit. Oke. Ini adalah jurnal yang tadi yang di awal kita coba cari berkaitan dengan social studies tadi. Munculnya African Studies Review. Oh, ternyata di dalamnya juga ada review tentang Islamic Studies di dalamnya. Oke. Karena ini berbahasa Inggris semua mungkin ya, dan kecil-kecil tulisannya. Nah, kalau mau supaya lebih mudah, di sini bisa ada bahasa di pojok kanan itu. Ini sudah sering sih Bapak Ibu lakukan ya. Sebentar. Ini English, tapi di sini di Google-nya biasanya ada default-nya bisa dipilih kita bahasa Indonesia. Oke, sepertinya untuk page ini tidak tercover oleh. Oke, ini muncul. Nah, maka akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Ya, memudahkan Bapak Ibu. Nah, informasi jurnal begitu ya di sini muncul. Oke, kita lanjutkan ke ini tadi kalau WOS. Atau Web of Science. Sekarang kita coba lagi untuk mungkin supaya tidak itu bolak-balik ya, jadi saya langsung untuk bagian ini saja. Nah, tadi WOS ya, Web of Science, kemudian ada juga DOAJ. DOAJ pun sama, ini adalah indeksasi internasional yang berlaku dan juga diakui, dipakai begitu ya di Indonesia. DOAJ itu sama, ini linknya ya. Ketika diklik nanti muncul di sini ya, milih jurnal atau artikel, tinggal di short. Nah, kemudian ada juga Scopus. Nah, Scopus di sini ini adalah salah satu indeksasi terbesar. Salah satu indeksasi terbesar yang ada di dunia. Karena banyak negara yang kemudian memakai ini dan mengakui sebagai indeksasi yang kredibel begitu ya. Dan untuk menerbitkan artikel terindeks WOS, Scopus itu prosesnya luar biasa, begitu detail dan kemudian begitu lama dan biayanya juga cukup tinggi begitu ya. Kemudian ada Simago. Simago ini adalah ketika digunakan untuk mencari artikel-artikel. Artikel-artikel berdasarkan apa yang kita inginkan. Nanti setelah itu ada Sinta. Coba kita akan buka satu-satu terkait dengan itu tadi ya, DOAJ. Tadi baru sampai WOS ya. Kita coba ke DOAJ. Nah. Saya buka dulu satu persatu. Ya. Di sini ada DOAJ. Nah, salah satu bagian juga dari indeksasi jurnal internasional. Coba kalau kita cari tentang Islamic Education, coba ya.
Kemudian di sini ada kategorinya key jurnal. Oh, ternyata di DOAJ tidak ada yang secara spesifik nama jurnalnya Islamic Education. Tapi kalau kita cari dari berdasarkan judul coba ya. Ada 7 judul di sini yang terindeksasi DOAJ, kemudian dengan kata kuncinya Islamic Education. Nah, kalau mau berkunjung gimana? Nih ada website di sini. Nah, ini diklik. Ternyata mengarahnya ke jurnal UIN Gusdur. Nah, berarti jurnal UIN Gusdur ini terindeks DOAJ. Nih ada tandanya ya. Ada logonya begitu ya. Terindeks DOAJ. Satu jurnal itu bisa terindeks beberapa indeksasi, lembaga indeksasi. Bisa satu jurnal itu dia terindeks Sinta, terindeks Scopus juga, terindeks DOAJ juga, begitu, terindeks WOS juga. Itu bisa. Nah, semakin banyak indeksasinya, itu bisa dikatakan jurnal tersebut semakin kuat ke tingkat kepercayaannya. Nah, karena pengelola jurnal itu untuk melakukan indeksasi jurnal juga membutuhkan proses yang luar biasa begitu detail, rigid begitu ya. Sama ketika Bapak Ibu ada sekolah mau akreditasi. Akreditasi itu kan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Sama dengan jurnal pun sama, ketika mau melakukan akreditasi atau untuk diindeksasi oleh suatu lembaga begitu ya, maka dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Seperti publikasinya itu range-nya teratur begitu ya. Kemudian penulisnya tidak hanya berasal dari satu negara saja, satu daerah saja, satu kampus saja, tidak berasal dari itu, tapi beragam. Baik beragam kampus, beragam wilayah, beragam negara. Semakin banyak beragam, semakin baik. Kemudian tadi ya publish-nya atau ketika terpublikasi itu dalam 1 tahun, contoh mungkin 2 kali atau 3 kali, dan setiap tahun ya 2 kali terus begitu atau 3 kali terus. Dan dalam 1 kali publish mungkin 10 artikel konsisten. Kalau 10 10 terus, kalau 15 15 terus. Kemudian tata cara penulisan artikelnya ya sama yang ketika sebelum-sebelumnya kita sudah diskusikan. Jadi konsistensi itu menjadi bagian dari nilai akreditasi jurnal. Baik, ini tadi kita coba nyari yang baru yang DOAJ. Kemudian setelah DOAJ tadi ada tutup. Nah, ada Scopus. Scopus di sini Bapak Ibu bisa digunakan kalau mau mencari jurnal yang ini bisa pakai ditulis Indonesia. Nah, di sini ada pencarian, bisa cari dengan sumber. Kalau hanya mencari jurnalnya saja itu bisa, tetapi nanti untuk ke webnya begitu ya, untuk ke webnya harus di-copy ke Simago. Coba kalau ke sini. Coba kita cari tentang education ya. Ternyata tentang education sangat banyak sekali. Ini bisa ditentukan Q1, sampai dengan Q4. Sama dengan jurnal tersinta, Sinta 1 itu lebih baik, lebih susah, lebih bagus dibanding Sinta 6. Ini jurnal Scopus Q1 pun lebih baik dibanding Q4. Dan biayanya pun untuk publikasi kalau yang berbayar, Sinta 1 dengan Sinta 6 tentu biayanya berbeda. Sinta 1, Sinta 2 mungkin bisa sampai 3 juta begitu ya. Ada juga yang free tetapi itu antriannya sangat panjang dan
Kemudian yang jumlahnya juga yang free itu tidak banyak. Kemudian Sinta 6 mungkin untuk publikasi mungkin 100.000, 150.000 mungkin bisa gitu ya. Atau 200.000 bisa. Nah, Q1 dengan Q4 pun sama. Tempo hari itu kalau tidak salah Q4 tuh ada yang mencapai 10 juta. Ada yang Q3 juga 10 jutaan ada waktu itu. Dan di sini bisa ditentukan mau dia jurnal, mau book chapter, atau book series, atau conference. Coba kalau kita cari dari conference. Apakah dia atau dari jurnal. Q4 coba. Ya, maka akan lebih sedikit, semakin spesifik. Nah, ini nama jurnalnya, Journal of Education Human Resources. Dia tentang ada pendidikan. Ketika kita klik di situ, kita hanya bisa melihat, yaitu tentang site score-nya, kemudian, nah di sini ada tulisannya coverage by Scopus. Nah, dia terindeks Scopus itu 2020 sampai 2025 keterangannya di sini. Ini kalau kita mau mencari data dari Scopus, maka yang muncul akan seperti ini. Dia publishernya dari University of Toronto Press. Nah, 2025 artinya 2026 itu belum tahu apakah jurnal ini masih terindeks Scopus atau tidak. Kemudian kalau kita cari lagi jurnal yang lain, coba ini ya. Jurnal International Journal of Aquatic Research and Education. Di sini juga 2012 sampai 2025 coverage-nya. Nah, jumlah citasinya pun sama muncul ya. Oke. Nah, tadi kan kalau dari Scopus ini kita tidak bisa langsung menuju ke webnya, makanya kemudian kita ke Simago. Simago, di Simago. Coba kalau kita kopikan ini. Oke, jurnal yang tadi kita kopikan di sini. Si loading. Oke, nah muncul kan di sini International Journal of Aquatic Research and Education. Dia akan muncul. Ya, tetapi ini sepertinya webnya sedang gangguan. Jadi ketika diklik tadi, ya, oke. Sepertinya karena ada gangguan webnya jadi belum bisa. Coba kita cari lagi tentang apa ya? Social education. Ini. Jurnal yang lain tentang social education, apakah ada? Oke, yang berkaitan dengan social education ada beberapa jurnal di sini yang ditampilkan. Nah, coba kita ke Social Psychology Education of Education. Dia penerbitnya adalah Springer dari Belanda. Kalau di sini kita bisa berkunjung ke webnya. Nih, homepage di sini. Ke web jurnalnya. Maka akan mengarah, ketika diklik, mengarah ke jurnal tersebut. Di jurnal ini kemudian kita bisa melihat
dia menerima tulisannya tentang apa aja. Nah, di sini saya ubah dulu untuk ke bahasa Indonesia ya. Enaknya kalau sekarang itu bisa langsung kita ketahui ya. Nah, di sini. Psikologi Sosial Pendidikan adalah jurnal multidisiplin yang bertujuan memahami perilaku manusia. Nah, ini bagian dari skopnya, yaitu tentang ilmu psikologi, sosiologi, pendidikan. Macam-macam konten teoritis metode pendidikan, pendekatan psikologi sosial berbagai dengan literatur, boleh katanya untuk dipublikasikan di sini. Oke. Sekarang kita coba ini tadi Simago ya. Jadi kalau mau nyari jurnal yang terindeks Scopus, kemudian bisa langsung lari ke webnya, bisa menggunakan Simago. Tapi kalau Scopus, untuk mengetahui, kalau kita bukanya dari scopus.com, itu untuk mengetahui dia terindeks Scopusnya sampai kapan. Karena kalau kita lihat dari Simago, itu ada informasi yang menyatakan bahwasanya di Simago itu belum tentu sinkron dengan Scopus begitu. Makanya kalau untuk melihat indeksasi Scopusnya ya di scopus.com, tetapi kalau ingin melihat dan kemudian membuka jurnalnya langsung ke web page-nya ya bisa melalui Simago JR. Simago Journal and Country Rank. Oke, kemudian setelah itu kita ke Sinta. Nah, kalau tadi itu adalah jurnal-jurnal internasional, artinya indeksasi internasional. Nah, Sinta ini adalah indeksasi nasional. Indeksasi nasional yang kemudian dijadikan salah satu sebagai prasyarat ketika dosen maupun juga guru untuk bisa kenaikan pangkat, salah satunya juga memenuhi ini. Kalau kemarin itu, kalau untuk dosen, untuk yang dari 3B ke 3C itu harus publikasi minimal 1 jurnal sebagai penulis pertama terindeks Sinta 4 kalau tidak salah. Kemudian kalau untuk yang dari 3D ke 4A ya, kolektor kepala, itu Sinta 2 atau juga jurnal terindeks Scopus sebagai penulis pertama. Nah, ini kalau kita mencari jurnal dari Sinta. Di sini ada beberapa pilihan. Kalau kita buka sinta.kemdikbud.go.id, ada mau mencari penulis, ada mencari afiliasi, ada mencari jurnal. Kalau mencari jurnal, coba ya, sini. Kita klik yang jurnal. Tentang Islamic Education. Nah, ternyata secara spesifik namanya tentang Islamic Education tidak ditemukan. Tapi kalau kita kliknya Education yang lebih umum gitu ya. Dan sini bisa difilter, mau mencari yang dia terindeks Sinta 1, akreditasi Sinta 1, 2, sampai 6, bahkan yang tidak terakreditasi. Tetapi tidak semua yang tidak terakreditasi akan di sini, muncul di sini. Jadi nggak semua. Coba di sini tentang religion dan education. Oh, ini yang tidak terakreditasi. Kalau kemudian yang kita cari ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, sampai Sinta 6 coba ya. Maka kemudian yang muncul ada banyak jurnal. Ada 149 di sini. 149 jurnal yang tadi 1 sampai 5. Coba saya cari tentang EduExos. Ini jurnal kami di IPS. Nah, dia akan muncul.
jurnalnya. Kemudian kita akan berkunjung ke websitenya, coba ya. Ini Sinta 3. Maka kalau dari Sinta, kita klik ke websitenya, dia akan mengarah ke website jurnal tersebut. Bisa langsung muncul. Nah, ini adalah tampilan salah satu jurnal begitu ya. Kita mencari kira-kira jurnal ini itu tentang apa. Ini saya ubah dulu ke Indonesia ya supaya memudahkan. Kira-kira jurnal ini tentang apa? Nah, dicari yang tulisannya fokus dan cakupan atau fokus and scope. Tulisannya kecil sekali mungkin ya, tidak terlihat di bawah Ibu. Nah, di sini ada fokus and scope-nya atau fokus dan cakupannya. Kalau jurnal ini, EduExos ini adalah ilmu sosial, di antaranya ekonomi, sosiologi, sejarah, kewarganegaraan, studi gender dalam perspektif pendidikan. Kemudian inovasi pembelajaran sosial. Kemudian sampai kepada perspektif studi agama dalam mata kuliah sosiologi dan ekonomi. Jadi ada perspektif sosialnya, ada kajian sosialnya dari EduExos ini. Kemudian berapa kali ini tuh terbit gitu ya. Kita bisa melihat di sini di tentang jurnal. Kemudian coba dicari di kebijakan. Nah ini. Frekuensi publikasi EduExos yaitu 2 kali setahun pada bulan Juni dan Desember setiap tahun. Nah ini. Dan setiap jurnal itu ada informasi yang terkait ini. Jurnal yang dia sudah lolos ke proses akreditasi ya. Kemudian mau lihat contoh, mau lihat siapa saja yang ada di dalamnya. Ada tim redaksi di sini. Kemudian ada atau yang disebut dengan editor in chief ya. Editor in chief, manajerial. Kemudian siapa reviewernya. Sini muncul. Kemudian juga author fees. Ini sedang gangguan sepertinya. Ini adalah format untuk yang jurnal dia terindeks Sinta begitu ya. Coba kita login, ini login pakai akun saya ya. Kalau dari tampilan editor itu seperti apa? Nah, kalau dari tampilan editor, ini ada beberapa artikel yang sudah masuk ke jurnal ini, yang kemudian masih ke dalam daftar tunggu. Nah, ini masuk ke daftar tunggu. Jadi banyak artikel yang masuk ke daftar tunggu, kemudian sebelum diproses. Ini belum ditugaskan ke reviewer, editor juga belum. Section editor belum. Kemudian yang sedang proses review ada berapa nih, gitu ya. Akan muncul juga di sini. Oh ternyata yang di review sekarang prosesnya lagi ada 1, 2, 3, ada 6 artikel. Ada yang in editing, itu berapa? In editing ternyata tidak ada. Yang arsip, nah arsip ini adalah jurnal yang sudah publish. Current di sini ya. Current itu adalah jurnal yang baru saja publish. Artikel yang baru saja publish di jurnal tersebut. Di sini volume 14 nomor 1 berarti bulan Juni 2025 ini. Itu ada beberapa artikel ini yang sudah publish. Kalau mau buka gitu ya, kita tinggal klik saja. Akan muncul begitu.
Oke. Ini pengantar di awal, nanti untuk kita diskusi. Bahwasannya untuk ada beberapa jurnal yang umum dipakai bagi penulis atau akademisi di Indonesia. Tadi ada Scopus, yang indeksasinya ya. Scopus, WOS, kemudian ada DOAJ dan Sinta. Kemudian di sini, kalau untuk yang Sinta itu adalah indeksasi yang dari Kemdikbud gitu. Penggunaan, nah tampilannya kok beda ya antara ini dengan tadi yang kalau ini sama. Mana tadi? Dia OJS pakainya Open Journal System. Sebentar. Ini sertifikat akreditasi. Dan dicek di situ sertifikat akreditasi dari jurnal tersebut juga ada. Nah, sekarang kita akan coba cari. Tadi kan kita sudah mengetahui beberapa indeksasi jurnal dan juga publishernya atau penerbitnya. Sekarang kalau kita mau menyesuaikan, kemarin kan Bapak Ibu sudah menulis, saya stop. Kemarin Bapak Ibu kan sudah menulis artikel dalam format IMRAD, Introduction, Method, kemudian Result and Discussion. Di situ sudah Bapak Ibu tuangkan hasil penelitian ataupun mungkin kajian pustaka dari yang sudah Bapak Ibu cari begitu ya. Nah, kemudian sekarang mau kita sesuaikan ke jurnal, ke artikel jurnal. Nah, yang perlu kita cari pertama adalah template jurnalnya. Template-nya. Saya share dulu sebentar. Yang perlu kita cari itu adalah template jurnalnya. Sebagai contoh ini, ada jurnal PGMI, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan IAIN Pekalongan. Nah, di sini di bagian homepage-nya jurnal itu akan muncul tulisan template artikel. Di sisi kanan biasanya atau di sisi kiri begitu ya, itu biasanya ada tulisan template artikel. Itu kalau diklik, maka biasanya akan mengacu kepada file Word. Ya, file Word. Yang ini kemudian kita download dulu. Kita download formatnya Word supaya memudahkan kita. Sudah terdownload belum? Oke, nah ini sudah terdownload ya. Coba akan saya buka. Tadi sudah di-download dan sekarang hasil dari downloadannya itu seperti apa? Oke, ini tadi template jurnal yang sudah di-download ya Bapak Ibu dari jurnal International Journal of Islamic Elementary Education, jurnal PGMI tadi ya. Kita sesuaikan dulu tulisan kita itu ke template ini. Yang sudah Bapak Ibu tulis ya. Judul artikelnya ditulis dalam Centerboard Callisto 11 maksimal 13 kata jurnalnya. Untuk judulnya. Jadi tulisan Bapak Ibu yang sudah ditulis dikopikan ke sini. Nah, dikopi di sini kemudian disamakan jenis hurufnya begitu ya. Kemudian
Penulis pertama itu nama Bapak, Ibu berarti ya. Penulis kedua itu bisa pembimbing atau yang lain dan seterusnya. Kemudian nama lembaganya Universitas Islam Negeri Siber Senurjati Cirebon. Emailnya email Bapak Ibu yang sebagai corresponding. Corresponding itu adalah seseorang yang bertugas. Corresponding author itu adalah seseorang yang bertugas. Dia itu mulai dari submit, kemudian sampai publish, dia bertanggung jawab atas artikel itu. Sampai kemudian ketika ada revisi, ketika mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki, maka akan tanggung jawab utamanya adalah di corresponding author yang akan mengetahui. Karena email yang dicantumkan di sini correspondingnya. Kemudian ada abstraknya. Abstraknya. Keterangannya di sini abstrak 150 sampai 250 kata. Kalau di jurnal ini. Mungkin nggak jurnal yang lain itu 300 kata? Mungkin. Mungkin berbeda, bisa. Kemudian juga di sini ada kata kunci, kemudian ada pendahuluan yang sudah Bapak Ibu tulis, dikopikan ke sini. Mulai dari spasinya, jenis hurufnya, itu menyesuaikan dengan ini. Kemudian metode. Metode sama yang sudah ditulis oleh Bapak Ibu dikopikan ke sini. Hasil dan pembahasan sama dikopikan ke sini. Tapi di sini dia memisahkan antara hasil dan pembahasan. Berarti hasilnya dulu dikopi, dipindahkan begitu ya. Kemudian setelah hasil dipindahkan, maka pembahasan. Setelah itu simpulan sampai kepada daftar pustaka. Untuk format penulisannya, mulai tadi ya spasinya, jenis hurufnya, itu harus sama dengan yang diminta oleh jurnal tersebut. Ini ada beberapa panduan di sini. Panduannya di sini jumlah artikel 4.000 sampai 6.000 kata. Biasanya kalau kurang dari 4.000, kalau dia artikelnya berpotensi, mungkin dikembalikan. Jadi ketika Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah menulis artikel, memilih menentukan jurnal mana yang akan dituju. Setelah itu download template-nya. Setelah template di-download, sesuaikan artikel dari Bapak Ibu yang tadi sudah disusun di Word, disesuaikan, dituangkan ke dalam template jurnal yang tadi akan dituju. Setelah itu nanti ada proses Bapak Ibu mensubmit artikel itu. Submit artikel. Setelah disubmit, ada proses dari Dewan Editor. Apakah artikel itu sesuai skopnya, kajiannya sesuai atau tidak, dilihat dulu biasanya. Tata cara penulisannya sesuai atau tidak, begitu ya. Maka editor akan kemudian menentukan, kalau dirasa, oh ini skopnya sesuai, boleh akan diteruskan ke reviewer. Nah, tapi ternyata kalau, oh ini skopnya nggak sesuai, jurnalnya adalah jurnal sosial, tetapi ternyata artikelnya Bapak Ibu itu jurnal tentang ilmu hadis, begitu. Maka akan ditolak. Tapi jurnal tersebut contoh lain. Jurnal yang dituju adalah jurnal pendidikan agama. Bapak Ibu menuliskannya tentang PAI di persekolahan. Oh, ternyata sesuai nih. Maka nanti akan dilihat lagi sesuai ada enggak introduction-nya, ada tidak metodenya, ada tidak result and discussion sampai kepada daftar pusakanya, ada atau tidak. Kalau dirasa cukup, maka akan diteruskan ke reviewer. Reviewer itu yang kemudian akan menelaah dari segi substansi. Sesuai atau tidak, betul atau tidak, begitu ya. Setelah itu dikembalikan lagi. Kalau ada revisi, dikembalikan lagi ke editor dan akan diteruskan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu melakukan revisi, dikembalikan lagi. Setelah dirasa cukup, dipublish. Atau kalau belum cukup, dikembalikan lagi untuk revisi. Kalau nggak direvisi, mungkin ditolak atau mungkin diberikan waktu tambahan gitu. Setelah dirasa cukup ya dipublish gitu. Dipublikasikan. Nah, tadi kan kita sudah coba lihat bagaimana mencari template. Coba cari jurnal yang lain. Kita akan coba lihat ya template jurnal yang lain.
jurnal yang lain itu mana ya? Bentar. Oke, coba kita ke jurnal ini. Tadi dari Sinta ke Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies. Kita ke websitenya. Kemudian dari website di situ ternyata ini adalah jurnal dari IAIN Salatiga. Ada template-nya? Ada. Author fees-nya. Author fees itu adalah untuk biaya publikasinya. Nah, biaya publikasinya berapa? Coba kita lihat ya. Biaya publikasi di jurnal ini 1.500.000 di sini. Tersinta satu atau untuk first track review first track-nya 1.500.000, tapi untuk publikasinya itu 3 juta atau 300 US dollar di sini terangannya. IJIMS ya ini kayaknya. Ada template-nya di sini. Kalau diklik akan sama kayak tadi, mengarahnya ke file Word ketika sudah di-download. Coba saya buka template dari IJIMS. Nah, ini muncul template dari IJIMS. Itu jurnal yang barusan ya. Ada judulnya di sini, kemudian ada introduction. Abstraknya di sini 250 kata, tidak lebih dari 250 kata katanya. Dan seterusnya. Dia penulisannya pakai footnote, bukan body note. Oke. Jadi setiap jurnal template-nya itu berbeda ya Bapak Ibu. Template-nya berbeda, tapi isinya itu cenderung sama. Mulai dari judul sampai kepada daftar pustaka. Tapi template-nya cenderung berbeda. Oke. Kemudian kalau kita, tadi ya sudah Bapak Ibu sudah menulis, kemudian mau submit, caranya gimana gitu ya. Kalau mau submit caranya gimana? Nah, coba saya akan mencontohkan ya. Oke, di sini itu ada muncul login ya. Di sini. Di sisi sebelah kanan biasanya ada muncul untuk user, untuk login. Nah, karena saya di sini belum, ya, saya coba klik login, maka di situ akan muncul untuk, nah kalau begini, seperti ini, berarti jurnal ini sedang tidak membuka untuk di penulis baru. Karena di sini tidak ada registration-nya, tidak ada. Tetapi kalau dia registrasi gitu, registration, maka dia akan muncul bisa untuk pengguna baru. Coba kita cari jurnal yang lain. Filter, coba kalau Sinta 6 ya.
coba ini jurnal Pena Edukasi Sinta 6 dari Smart Education. Nah, di sini ini tersinta 6, kemudian loginnya di, nah ini ada register di sini. Kalau kita mau membuat akun baru, kita coba register dulu, klik register. Kemudian di sini dipilih saja bisa Indonesia. Kemudian username, saya coba ya ini. Ini saya kebetulan kan belum pernah membuat akun di jurnal ini. Nah, kemudian passwordnya coba berapa. Kemudian first name. Oke, first name. Oke. Kemudian upayakan yang ada bintangnya itu adalah yang wajib Bapak Ibu isi. Kemudian affiliation. Ya, kampus kita yaitu Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Kemudian emailnya. Upayakan gunakan email kampus Bapak Ibu. Kalaupun tidak ada ya pakai Gmail pun boleh, bisa. Oke, di sini sebagai, jangan lupa ini di checklist, ada sebagai reader dan author. Kalau reader tuh Bapak Ibu hanya bisa membaca. Nah, kalau di sini Bapak Ibu bisa untuk submit dan juga membaca. Oke, di sini kita register. Nah, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Tampilan dari jurnalnya muncul seperti ini. Kalau Bapak Ibu sudah terregister. Tapi kalau belum, tadi mungkin ada yang belum diisi, yang di bintangnya, maka akan ditolak. Belum bisa lanjut. Nah, setelah itu Bapak Ibu sudah bikin akun, sudah punya tulisan artikelnya, begitu ya. Artikelnya sudah dibuat, sudah disesuaikan ke dalam template Pena Edukasi, gitu ya. Maka di situ Bapak Ibu new submission, diklik new submission. Di situ mulai dari Bapak Ibu menuliskan nantinya judul dan seterusnya, itu prosesnya di sini. Ada 5 tahapan, yaitu upload submission, metadata, kemudian sampai confirmation. Ini coba saja ya. Saya akan mencoba. Ini saya kan belum pernah ke sini. Artikel. Kemudian submission language. Saya pilih bahasa Indonesia. Dan ini di checklist. Pahami dulu. Coba kita lihat. Naskah belum pernah dipublikasikan. Nah, biasanya ada semacam dia fakta integritas semacam itu. Jadi naskah itu belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Kemudian jenis filenya Word. Kemudian jika tersedia URL untuk referensi yang telah disediakan. Nah, kemudian dan sesuai penulisan teksnya. Jika mengirimkan bagian artikel tanggal sejauh pastikan tidak diikuti. Oh ya, ini untuk review nantinya. Oke, kemudian ada simpan dan lanjutkan. Nah, di sini bisa diupload filenya, save and continue nantinya, sampai kepada nanti bisa ke, ini contoh saja ya. Nanti dilanjut. Kalau saya lanjutkan nanti kurang etis ya, karena saya belum memiliki template ini, belum menuliskan artikelnya sesuai dengan template.
Jadi saya rasa kurang etis kalau saya submit nantinya. Tapi ini hanya tinggal save and continue saja Bapak Ibu. Nanti sampai di akhir itu finish. Oke. Karena setiap artikel yang masuk itu editor akan mempertimbangkan membaca dulu. Nah, tadi kalau saya submit di sini, kemudian nanti dibaca oleh editor kan kurang etis juga ini. Gitu. Jadi saya hanya mencontohkannya sampai batas ini saja. Kemudian kita coba lihat author fees-nya berapa di sini. Di sini penyerahan artikel Rp0. Kemudian biaya proses artikel APC Rp0, tetapi untuk biaya publikasi itu 350.000 untuk 10 halaman pertama. Dan jika naskahnya lebih dari 10 halaman, maka dikenakan tambahan 50.000 per halaman. Ini untuk di jurnal Pena Edukasi tadi ya, Sinta 6. Oke, untuk sementara mungkin itu Bapak Ibu. Jadi tahapan Bapak Ibu untuk bisa submit artikel tadi dimulai dari Bapak Ibu mencari jurnalnya dulu, kemudian sesuai atau tidak dengan artikel yang sudah kita tulis. Setelah itu Bapak Ibu menyesuaikan tulisan Bapak Ibu dengan template jurnalnya. Setelah itu Bapak Ibu registrasi. Setelah registrasi maka disubmit, dan setelah itu Bapak Ibu menunggu proses dari reviewer, gitu ya, proses dari editornya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin Bapak. Izin Pak. Ya, iya Pak. Silakan. Sebagian besar ya walaupun ada gitu. Sebagian besar halo Pak. Iya Pak, suaranya sepertinya terputus tadi. Oh gitu ya. Sebagian besar jurnal itu kan ya berbayar memang, walaupun tadi juga ada sebagian besar juga yang free ya Pak ya. Nah, ini bagaimana kita memilah-milah mana yang memang ya maklum kita ini kadang secara kebutuhan khusus kan memang belum, secara kebutuhan khusus kan kita memang belum ada kayak semacam kewajiban untuk upload jurnal yang tadi untuk kenaikan pangkat atau dan seterusnya. Nah, bagaimana kita ini memilah-milah jurnal ini yang berbayar atau yang tidak? Kan kalau kita harus membuka satu-satu itu kan butuh waktu yang lama. Bagaimana kita bisa memilah jurnal yang memang itu tidak berbayar, Pak? Makasih. Ya, baik. Terima kasih Pak. Kalau untuk mencari jurnal yang berbayar atau tidak, memang untuk saat ini ya kita harus membuka jurnal itu satu persatu, Pak. Satu persatu memang. Untuk cara lainnya, saya juga belum menemukan cara yang praktis begitu ya. Karena terkait dengan fokus and scope yang tentunya akan berbeda. Karena kan kita milahnya tadi dari Sinta dulu, dipilah. Sesuai sama kita mau pilih yang Sinta berapa nih? Atau kita pilih yang tentang keilmuan apa? Kemudian baru setelah dipilah dicatat, oh ini jurnal ini Sinta ini publikasi berapa, oh ini free. Nah yang kemudian makanya dari itu kita kan sudah menyusun artikelnya itu tidak berdasarkan template dulu. Tadi kan nyusun artikel itu wordnya aja dulu, kemudian tadi sesuai dengan imratnya. Setelah itu baru kita cari kita jurnal mana yang kira-kiranya sesuai dengan tulisan kita, dan tadi apakah mau yang gratis, berbayar ataupun yang lainnya. Makanya untuk cara trik and triknya saya juga belum menemukan jurnal, karena kalaupun cari di apa ya, pakai AI begitu ya, itu juga kurang kredibel begitu datanya. AI pun juga belum mengetahui secara spesifik karena saking banyaknya jurnal.
Makanya biasanya jurnal itu kan ada melalui dia promosi. Promosi melalui beberapa media sosial. Seperti contoh kalau di media sosial IG itu ada publikasi ilmiah, ada medsos publikasi ilmiah, ada medsos tentang publikasi jurnal begitu ya. Itu biasanya dia akan meng-follow up meng-up begitu ya, jurnal-jurnal tertentu yang butuh untuk dipublikasikan. Jadi memang menulis jurnal itu membutuhkan ketekunan setiap person untuk mencari, menyesuaikan, dan menulis. Kalau dulu memang ya, dulu itu jurnal di bawah Kementerian Agama, waktu sampai 3 tahunan yang lalu lah, itu masih banyak yang gratis bahkan dibayar. Saya waktu 5 tahunan yang lalu itu menulis di beberapa jurnal yang ada di Kementerian Agama, di IAIN Metro pernah, itu dapat fee malah. Di kampus kita pun 3 tahunan yang lalu ya, dulu 3 tahunan yang lalu tuh masih dapat fee. Tapi setelah adanya kebijakan baru, pemerintahan baru begitu ya, kemudian animo masyarakat yang semakin tinggi dan kualitas jurnalnya semakin meningkat, itu kemudian sekarang berbayar. Gitu ya. Sekarang berbayar. Kalau mungkin akreditasi jurnal yang tidak tersinta, dulu kan masih banyak. 5 tahun yang lalu masih banyak yang tidak tersinta. Makanya untuk meningkatkan animo menulis itu, dulu masih ada beberapa yang menerapkan diberi fee gitu ya. Seperti saya waktu itu di IAIN Metro itu ada fee-nya. Gitu. Tetapi 2-3 tahun ke belakang ini animo menulis itu kan semakin tinggi. Jadi kemudian karena untuk memilahnya juga semakin banyak, sekarang berbayar. Bahkan untuk jurnal yang tidak terakreditasi pun, gitu ya, itu saya beberapa melihat di Instagram begitu ya, itu berbayar juga. Jadi artinya semakin kalau dibilang sulit ya memang semakin sulit begitu. Saya merasakan semakin sulit. Tapi tahun lalu saya menulis di IAIN Kudus itu masih gratis. Tahun lalu. Sinta 4 itu masih gratis tahun lalu. Nah, tahun sekarang saya belum tahu juga gitu ya. Apakah di IAIN Kudus itu masih gratis? Begitu. Terkadang juga apa ya? Karena begini, kenapa harus berbayar? Proses untuk menyelesaikan satu naskah, satu paper, itu kan tidak bisa diselesaikan oleh satu orang. Sebagai contoh, saya dengan Pak Nasihudin, saya adalah editor in chief-nya. Nah, saya yang kemudian membaca dari contohlah 100 jurnal, 100 artikel yang masuk ke jurnal saya. Kemudian saya pilih dulu artikel ini. Oh, artikel 1, 2, 3. Oh, ini masuk skupnya. Saya akan teruskan ke Pak Nasihun. Pak Nasihun itu adalah reviewer dari jurnal saya. Yang membacanya adalah Pak Nasihun. Nah, untuk proses itu, dari proses editor membaca, kemudian Pak Nasihun membaca, kemudian mengoreksi, itu tidak dibiayai oleh lembaga. Makanya kemudian, kenapa jurnal itu menarik untuk biaya publikasi adalah salah satunya untuk menutup tadi proses editor, proses reviewer, sampai kepada nanti kan ada juga membayar bandwidth untuk jurnalnya, supaya bisa tetap muncul ketika kita ketik jurnal A begitu ya, bisa muncul kan itu ada hostingnya yang harus dibayarkan. Nah, makanya kenapa kemudian kok banyak yang berbayar sekarang? Karena sekarang itu tadi bisa jadi beberapa lembaga tidak lagi membiayai proses dari mulai editing sampai reviewer dan publish. Bisa jadi juga editor penerbit itu tidak memiliki biaya itu tadi, makanya dibebankan kepada penulis. Gitu. Gitu Bapak. Jadi kalau untuk mencari mana yang gratis, ya kalau yang banyak gratis adalah yang belum terakreditasi. Itu banyak yang gratis. Tapi yang sudah terakreditasi itu akan banyak yang berbayar. Kemarin waktu di IAIN Kudus pun saya mengira itu akan berbayar begitu. Karena sama-sama di Kementerian Agama ya kita di UIN Siber itu juga sekarang kan sudah berbayar karena tadi lembaga mengurangi biaya dari yang tadi penulis, reviewer dan seterusnya itu. Nah, ternyata masih belum berbayar gitu ya.
Di IAIN Metro pun sama begitu ya, ketika itu publikasi di sana. Dan sekarang sudah berbayar. Begitu mungkin Bapak. Jadi kalau mau mencari yang belum tidak berbayar, ya cari yang belum terakreditasi. Nah, betul kata Bapak tadi, karena kan saat ini juga Bapak Ibu belum ada tuntutan untuk tadi mempublikasikan jurnal harus Sinta sekian gitu kan, belum ada tuntutan. Terkecuali memang ada regulasi khusus yang menggantikan penulisan skripsi menjadi penulisan jurnal. Nah, itu biasanya ada harus terstandar Sinta berapa. Kemarin itu di Universitas Muhammadiyah Malang atau ya lupa ingat. Itu harus ya Universitas Muhammadiyah Malang kalau tidak salah. Itu tidak mengerjakan skripsi, tidak membuat skripsi, tetapi penelitiannya itu digantikan oleh format artikel jurnal. Tetapi harus tersinta minimal Sinta 4 kalau tidak salah. Itu. Namun ini kebijakannya kan tidak bisa disamaratakan. Setiap kampus mungkin memiliki kebijakan masing-masing. Dan apakah yang jurnal itu mahasiswa tidak melakukan penelitian, Pak? Tetap. Karena jurnalnya adalah jurnal berbasis penelitian. Jadi apakah mudah skripsi atau mudah jurnal, artikel begitu ya. Ya, dua-duanya memiliki tantangan yang berbeda. Gitu. Apalagi kalau artikel jurnal itu kan kita belum bisa memastikan kapan kita bisa publish, kapan kita bisa terbit, begitu ya. Itu ketidakpastiannya lebih tinggi begitu. Walaupun mungkin ada juga Bapak Ibu perlu ketahui juga, ada juga jurnal itu yang dia orientasinya memang orientasi kapitalis. Mau artikel seperti apapun diterima. Yang penting bayar. Itu ada. Artikel seperti apapun akan diterima. Mungkin direvisi hanya sedikit. Nah, yang revisi juga mungkin editor dan reviewernya sendiri, tetapi bayar. Dan bayarnya pasti tinggi kalau begitu. Karena yang melakukan revisi, melakukan editing itu mereka sendiri gitu. Jadi kita hanya memberikan naskah, istilahnya naskah kasar begitu. Ada yang seperti itu. Nah, jadi ya tadi kalau mana jurnal yang masih free ya kita harus memang seleksi satu persatu. Ada juga saya menemukan di tweet di Instagram ya, ada orang yang berbaik hati itu Pak. Dia memberikan list jurnal yang gratis. Ada orang yang berbaik hati itu, saya lupa. Beliau adalah mahasiswa doktoral di mana begitu ya. Karena tweetnya ramai, dia membuatkan list jurnal-jurnal dan memberikan linknya ya. Jurnal-jurnal yang gratis. Itu butuh effort yang luar biasa karena harus buka satu-satu, kemudian dilihat APC-nya, author fees-nya begitu. Begitu. Itu mungkin Bapak yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa menjadi bahan diskusi untuk Bapak Ibu yang lain juga. Dan kemudian kalau ini Bapak Ibu publish-nya di mana gitu ya. Nah, cara terakhir gitu ya. Cara terakhir kalau seandainya mau mempublikasikan jurnal, sebentar. Ya, kita mencari, bentar saya coba akan sampling di Garuda ya. Di Garuda. Kalau di Garuda itu bisa. Oke. Saya share screen dulu. Nah, ini ada portal Garuda. Portal Garuda itu adalah rujukan digitalnya dari beberapa tulisan jurnal, begitu ya, jurnal-jurnal yang sudah memiliki ISSN atau EISSN. Dikatakan jurnal nasional itu adalah jurnal yang sudah memiliki EISSN. Berarti Pak, kalau jurnal itu belum tersinta tapi sudah punya EISSN, apakah itu bisa dikatakan jurnal nasional? Ya, sudah bisa. Kalau dia sudah memiliki EISSN itu. Tapi kalau dia sudah memiliki akreditasi, maka dia jurnal nasional terakreditasi Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya.
Tapi kalau belum terakreditasi Sinta, maka sebutannya baru jurnal nasional. Pak, saya ada jurnal, tetapi dia belum punya EISSN. Bisa masuk jurnal nasional tidak? Tidak. Kalau belum punya EISSN-nya, dia belum dikatakan jurnal nasional. Nah, kalau dari ini, Bapak Ibu bisa mencari daftar jurnal yang nasional, baik terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Di sini. Kemudian, contoh mungkin agama Islam. Di sini muncul dia jurnal-jurnal agama Islam. Kita coba buka satu-satu ya. Oke. Nah, di sini muncul dia tentang apa jurnalnya. Kalau Sintanya mana ya? Sepertinya harus buka juga untuk Sintanya. Homepage. Ya, ini sudah tersinta ini. Kita balik lagi ke sini. Kita kembali. Kita cari jurnal. Coba yang ini ISSN-nya belum ada, tapi dia ada EISSN. Apakah dia sudah tersinta atau belum ya? Oke, di sini. Sepertinya sudah ini juga. Tapi kita coba lihat dulu ya. Masih loading. Oh, ini ada. Nah, ini sepertinya belum tersinta. Karena di sini belum mencantumkan ya. Cenderungnya kalau sudah tersinta itu dia akan mencantumkan di bagian indexing ini. Di indexing sini ada logo Sinta. Kalau ini belum terindeks Sinta karena dia belum mencantumkan. Nah, coba kita lihat ada nggak author fees-nya. Ini APC. Kalau tulisan untuk melihat biaya itu bisa APC atau article processing charge atau author fees atau yang berkaitan dengan itu. Coba kita lihat di sini apakah berbayar atau tidak. Nah, ternyata yang belum tersinta pun di sini berbayar 200.000. Ini dari Universitas mana ini? Publishernya adalah dari LP3M Universitas Nurul Jadid. Mana ya ini? Nurul Jadid itu di mana ya? Saya juga kurang. Oh, Probolinggo ini. Jawa Tengah. Oke, kemudian coba cari lagi yang. Jadi semakin ke sini saya melihat juga trennya itu semakin meningkat ya. Kalau dulu itu banyak banyak jurnal itu membutuhkan tulisan sehingganya kemudian gratis atau mungkin diberikan begitu ya. Kalau sekarang yang tidak terakreditasi pun itu berbayar, ternyata banyak yang berbayar begitu ya. Oke, coba kita lihat lagi jurnal yang lain mungkin ya. Hal konten sini. Coba.
Authorfish-nya langsung lah, Authorfish. Oh, tidak bisa dibuka Authorfish-nya. Indexing. Indexingnya ini juga belum tersinta, Bapak Ibu. Cuman untuk di Authorfish-nya ketika dibuka dia tidak bisa gitu ya. Publisher-nya adalah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Kuantan Singingi, Riau ya, Provinsi Riau. Sama prosesnya kalau Bapak Ibu tadi mau untuk mensubmit, Bapak Ibu harus register dulu, cari kata register. Bisa jadi muncul di kanan atas, bisa jadi muncul di sini, di bar yang bagian ini. Tapi tulisannya register, registration gitu ya. Oke, mungkin ya itu mencarinya dari Garuda, Bapak Ibu. Portal Garuda ya. Atau cara yang lebih apa ya, umum lagi gitu ya. Tapi kan itu akan menyulitkan Bapak Ibu. Akan seperti cari searching di Google aja gitu. Jurnal Pendidikan Agama Islam gitu. Itu kan akan banyak sekali muncul, tetapi kemudian itu tidak apa ya. Coba ya kalau kita cari di search engine dari Google. Jurnal Agama Islam. Nah, kan tampilannya seperti ini. Ngacak jadi. Jadi kalau saran saya, terakhir cara yang mungkin supaya lebih banyak referensi adalah dari Garuda, garudakemdikbud.go.id. Cuman di sini tidak bisa di itu ya, kita pilih mana yang tidak terakreditasi gitu ya. Oke. Itu Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Pak, kalau untuk yang jurnal nanti kita UAS, submitnya di mana? Bebas Bapak Ibu. Submit yang tercinta, yang tidak tercinta, mangga. Tapi itu adalah sebagai akhirnya adalah Bapak Ibu submit di jurnal, bisa submit di jurnal. Kalau saran saya yang tidak tercinta saja, gitu. Saran saya, dan dicari yang gratis. Jadi Bapak Ibu bisa cari melalui Garuda ataupun melalui yang lain. Cari yang gratis dan ketika ada review dari editor yang diberikan oleh editor, nah diperbaiki saja sesuai dengan saran. Itu lumayan bisa untuk menjadi tabungan Bapak Ibu. Ada bekasnya di Google Scholar-nya ketika diketik nama Bapak Ibu akan muncul nama Bapak Ibu. Gitu. Jadi untuk pekan depan, tugas pekan pertemuan ke-15 itu berarti mencari jurnalnya. Untuk pekan depan, mencari jurnalnya. Kemudian di pertemuan ke-16 adalah submitnya. Gitu. Mencari jurnal yang akan Bapak Ibu tuju. Baik itu yang terakreditasi atau tidak terakreditasi. Silakan nanti Bapak Ibu searching, dicari melalui Sinta, melalui Garuda, atau yang lainnya, silakan saja. Nanti untuk Bapak Ibu jadi sudah bisa menemukan gitu ya. Itu Mohon Bapak izin Ibu bertanya, Pak. silakan Pak Burhan. Iya, Pak. Mohon pencerahannya, Pak. Dulu sempat pernah dengar untuk syarat kelulusan di PJJ ini, kalau nggak salah dulu ada dosen yang pernah menyampaikan bahwa bisa tanpa skripsi harus tembus di jurnal Sinta 2 kalau nggak salah. Nah, apakah itu betul-betul apa Pak dosen bisa dilaksanakan untuk kelulusan ini ataukah seperti apa kebijakan dari PJJ Pak dosen? Mohon pencerahannya itu Pak dosen. Baik. Informasi yang saya dapatkan beberapa bulan lalu begitu ya. Itu kan ada diskusi di tingkat
LPM. Bahwasannya bagaimana kalau saran untuk kelulusan baik mahasiswa yang reguler maupun yang PJJ itu digantikan dengan penulisan artikel dengan jurnal, syarat publikasi jurnal. Kemudian ya dari rembukan itu, dari proses diskusi itu, nah ternyata lebih menguatnya adalah masih ke skripsi. Kenapa ke skripsi? Karena kalau untuk jurnal itu satu, untuk proses publikasinya itu memerlukan biaya yang lebih. Kemudian yang kedua, proses untuk pemahaman hal metodologis itu beberapa waktu yang lalu itu disampaikan untuk pemahaman metodologis penulisan itu kalau jurnal dianggap apa ya istilahnya nanti kurang lengkap begitu ya, kurang lengkap. Makanya waktu terakhir informasi yang saya terima itu akhirnya belum di ACC untuk yang publikasi jurnal. Ya itu sudah sempat disampaikan juga waktu itu. Bagaimana kalau publikasi jurnal saja begitu? Mau Sinta ya tadi informasinya Sinta 2 mungkin itu baik ya, bagus. Cuman untuk ke Sinta 2 itu kan prosesnya panjang, kemudian biayanya juga tidak sedikit gitu. Nah, untuk yang sekarang skripsi PJJ PAI kebetulan kan membimbing juga Bapak Ibu yang di PJJ PAI. Itu masih skripsi, Bapak. Jadi kemarin membimbing itu masih membimbing skripsi. Cuman untuk informasi yang ke depannya saya belum mendapatkan informasi. Ya, masih skripsi Bapak Ibu. Ya. Tapi belum tahu juga. Ini kebetulan saya ngobrol dengan salah satu dosen kepala jurusan PJJ begitu. Untuk saat ini PJJ PGMI. Untuk saat ini belum ada regulasi yang kemudian menetapkan bahwasanya digantikan jurnal, tapi memang sudah ada wacana. Nah, barangkali nanti tahun ajaran baru ada regulasi yang berbeda, ya kita tidak tahu. Awal dulu saya juga sempat menyampaikan ke Bapak Ibu ya, bisa jadi mungkin nantinya kebijakan skripsi itu bisa digantikan oleh jurnal atau proyek yang lain. Saya pernah menyampaikan itu di awal. Bisa jadi, tapi belum pasti. Saya bilang gitu. Begitu mungkin Pak Burhan. Baik, terima kasih Pak dosen. Oke, sami-sami. Silahkan Bapak Ibu yang lain, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Izin bertanya. Oke. Enggak, Bu Nurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin tidak berhubungan dengan masalah perkuliahan ataupun materi pembelajaran. Yang ingin saya tanyakan adalah yang di luar pembelajaran ini. Mumpung kita masih bertemu tatap muka, sinkronus Pak. Masalah kami kan S1, calon-calon S1. Yang ingin saya pertanyakan, kebetulan ada keluarga juga yang menanyakan bagaimana perkuliahannya di UN Cyber itu, apakah ada untuk S2 online begitu Pak? Apakah ada S2 online ataukah S2-nya di UN Cyber itu reguler ataukah offline? Tidak ada yang online. Kalau misalnya ada online, S2-nya online, ada keluarga dari kampung saya itu yang mau lanjut S2 online. Saya kira itu Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari mana asalnya? Saya dari Sulawesi Selatan, Pak. Sulawesi Selatan. Ya. Kalau di UIN Cyber itu, untuk yang perkuliahannya full online, semacam S1, ini kan kita PJJ PAI ya Bapak Ibu. Ada S2 PJJ PAI, itu juga full online. S2, tapi baru jurusan S2 PJJ PAI. Untuk S2 yang lain atau S3 itu sedang proses begitu ya. Untuk saat ini yang sudah melaksanakan perkuliahan 2 semester ya. 2 semester dan ini mata pelajaran baru itu baru S2 PJJ PAI. Jadi apabila mungkin saudara ibu ada yang
ingin melakukan perkuliahan online begitu ya, bisa memilih S2 PJJ PAI. Ada. Jurusannya jurusan apa saja, Pak? Ya, untuk sementara yang S2 PJJ PAI saja. Tetapi yang sedang dalam proses itu ada S2 HKI ya. HKI kalau tidak salah. Tapi itu belum. Kemarin sedang diupayakan begitu, Bu. Tapi yang sudah terlaksana, sudah berjalan itu baru S2 PJJ PAI. Kalau yang untuk S1-nya itu kan ada beberapa yang sudah berjalan. Yang paling pertama adalah S2 PJJ PAI, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada S2 PJJ PGMI, PJJ HKI, PJJ SPI. Nah, itu yang sudah berjalan. Bisa dari lulusan S1 saja ya, Pak? Misalnya Bagaimana, Bu? Yang mau kuliah S2 itu misalnya dari lulusan Al-Azhar bisa ya, Pak? Bisa, Bu. Bisa. Nanti itu tadi kayaknya ada yang ngirimin linknya ya, link informasi pendaftaran. Nah, itu prasyaratnya seperti apa bisa nanti dibagikan tadi di admisi ya. Informasinya sampai bulan Juli ya untuk pendaftaran S2 PJJ PAI. Oh, ada linknya ya, Pak? Ada. Tadi ada yang membagikan kebetulan. Siapa tadi ya, Pak? Saya sempat Pak Ahmad Tajudin tadi ya. Oh iya. Sampai 15 Juli ya. Nah, itu Pak Ajis ikut S2 PJJ PAI kalau tidak salah. Nah, itu sudah ada. Online ya? Ya, Bu, perkuliahannya sama dengan saat ini begitu ya. Full online. Oh, tapi dia bukan beasiswa ya, Pak? Kalau S2 PJJ PAI itu belum mengcover yang beasiswa. Belum ada untuk yang beasiswanya. Oh, iya. Di linknya itu. Iya, Bu. Nanti coba diklik itu link admisi Syekh Nurjatinya. Ya, terima kasih Pak Tajudin yang sudah mengirimkan linknya. Silakan Bapak Ibu yang lain apabila ada yang ingin ditanyakan. Atau cukup. Waktunya kebetulan sudah habis ya Bapak Ibu 100 menit. Ya. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kita diskusikan bersama. Setelah ini Bapak Ibu disilahkan untuk mencari jurnal tujuan yang akan Bapak Ibu submit. Oh ya, satu lagi, dan di tulisan Bapak Ibu itu boleh menambahkan nama saya sebagai penulis keduanya. Karena ada beberapa editor juga yang melihat rekam jejak penulis. Nah, rekam jejak penulis itu terkadang ada beberapa editor yang melihat, oh ini sudah pernah menulis atau belum. Tulisannya sudah di mana. Bapak Ibu boleh menuliskan nama saya di sebagai penulis kedua. Afiliasinya sama, Win Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Begitu. Nanti Bapak Ibu tambahkan sebagai penulis pertamanya Bapak Ibu, penulis keduanya saya. Boleh, silakan ditambahkan. Dan emailnya, email juga boleh dicantumkan email saya. Barangkali nanti bisa berdiskusi untuk revisi. Bapak ini ada revisi ini gimana gitu ya, boleh. Kalau Bapak Ibu mencantumkan nama saya dan ada revisinya di situ. Karena itu bagian dari kontribusi saya, ketika nama saya dicantumkan ya ada kontribusinya untuk melakukan revisi ataupun mungkin juga berdiskusi terkait artikel yang sedang disubmit itu. Begitu Bapak Ibu, saya mohon maaf selama 1 semester ini ada hal-hal mungkin yang tidak berkenan dari saya atau ada banyak kekurangan dari saya, dan semoga mata kuliah ini bisa sedikit memberikan informasi kepada Bapak Ibu, kepada kita semua tentang bagaimana pengelolaan publikasi ilmiah dari Bapak Ibu menyusun artikel dari pendahuluan, dari judul pendahuluan sampai kepada daftar pusaka, kemudian menentukan jurnal mana yang akan Bapak Ibu pilih, kemudian bagaimana cara submitnya, bagaimana prosesnya, revisi sampai kepada publish. Gitu. Dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu selama mengikuti perkuliahan ini. Dan semoga Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, selalu kelancaran dalam proses perkuliahan, dan nantinya bisa lulus tepat waktu. Amin. Ya. Dan sebelum diakhiri, mungkin saya ingin foto bersama terlebih dahulu dengan Bapak Ibu.
sebagai bukti bahwasanya kita sudah melakukan perkuliahan sinkronus yang keempat, begitu ya. Pada sini izin tadi yang belum telat absen. Oh iya, nanti minta tolong dikirimkan saja lewat WA atau saya bisa cek nanti di hasil screenshotnya ya. Siap. Nanti kalau nggak konfirmasi ke apa namanya, ke grup boleh, tidak apa-apa, atau ke PJ enggak. Saya screenshot dulu ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Bentar. 3, 2, 1. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, sehat-sehat selalu, lancar selalu ya. Amin. Kita akhiri bersama dengan hamdalah. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada samit barang karo. Kalau Pak Komar, kalau nggak ada pecinta, Bima, buku Bima buku Bima. Pria perkasa. Nah, ada kuku Bima, ada Rama, ada Sinta. Ambil kuku Bima, Pak. Munyang. Jangan lupa bisa didamal Bapak Ibu. Iya, Pak Nasion kok apalannya kok sing gratisan lebih. Gratisan kan kita beasiswa Pak. Ngajari anak buah. Ini ki perut tak Bonggan lipine ora cair-cair. Sebenarnya Pak, submitnya gratis. Semua jurnal Pak di dunia itu semuanya gratis. Tapi begitu LOE, nah begitu naik bayar itu Pak. Sama aja Pak, kena jebak masukan Batman kita. Masuknya gratis, begitu mau upload, mau publish bayar. Itu biasa Pak. Umum sudah yang biasa gitu. Dapat komen. Yang Sumario. Uploadnya nunggu lipin cair. Enggak Bu, sudah saya pasang upload di 10 jurnal ini Bu, tinggal nunggu aja nanti. 10 kebanyakan biar pasang ranjang. Punya saya Pak. Kalau Bu Endang jurnalnya di hati saya aja, enggak apa-apa. Karena naik-naik. Jumat wes. Oh, gimana ya? Pak Sumario, Pak Nasibun, Pak Ajis, terus Pak Arif itu bikin jurnal yang untuk gratis untuk kita. Oke, gas. Siap Bu Endang, gratis Bu Endang. Nanti saya bagikan link-link jurnal yang gratis, tapi dia tidak tersinta, cuma batas Garuda. Ada banyak. Ya kirim Pak buat jadi nggak kena jebakan Pak Sumario. Oh, saya nggak menjebak loh, Bu. Nggak pernah menjebak. Ya kan Pak Samsul? Nggak kenal bet. Nggak sekali maksudnya gitu. Ya betul. Ini Pak Daman ini yang anteng-anteng, kemana orang itu? Pak Daman udah out ya. Pamit ya, sebenarnya ya teman-teman pamit ya dulu ya. Silakan. Assalamualaikum semuanya. Pak Komar, Pak Komar, sudah jurnal mana Pak Komar? Aku gak paham belas kok. Oh, Bu Eliana sing paham. Bu Eliana Pak paham. Iku untuk membuka KB iku mah iku harus mendaftar dulu dah. Ya, mendaftar registrasi dulu. Sudah registrasi nanti baru bisa. Kasih alur perjalanannya Pak Sumario di grup. Alur perjalanannya ini biasa Bu, dari mata turun ke hati. Jurnal yang gratis. Ya Pak Komar. Dari mata turun ke hati tak? Sejedek ngomong iku wae kok ngomong iki lho. Samite iku mau lho. Apa piye lho? Arep belajar tenanan ta awakmu? Lah ya apa? Tanggung jawab bayar negara saya kok.
Dunia Iya, kok akhirat kuwi. sing mau wae, sing kata dosen tadi yang tinggal bayar semua beres diatur itu aja kok kumpul-kumpul duit bae sekarang kita nggak usah pusing-pusing kok. Mumet. Ah, ngono ya mbok maneh. Nah, itu aja solusinya, nggak usah akut mikir, mau malah sakit, siap-siap duit wae, engko submit, transfer, selesai, beres, aman. Iya, tapi engko nek Apa? gak didodono jalure kuwi. Iya, di jalurnya ditutup. Oh, jalur diduduki jelas sampai perjalanan sampai ke alamat. Cuman sebagai pemandu aja, pemandu anu Pak, ibaratnya kayak apa? Pemandu haji. Kan Pak. Iya, kudu ngono. Kudu ana sing ngono. Ya ora diculno. Kalau Pak Komar belajar submit, belajar anu ngupload, submit Sinta karo Bu Leliana. Wah, Bu Leliana kayak menang-menang kayak pinter loh. Gitu ya. Takon. Wong itu turu wonge. Enggak, Bu Leliana enggak turu ya. Masih itu masih ngisi raport SD. Udah Pak, udah selesai. Nah, udah selesai. Iya, Wah, tenan nek. tenan berarti. Gimana? Nanti malam belajari aku ya. Bu Leliana mau belajar Pak Komar Sama Pak Sumario Pak, yang lebih jago. Enggak lah sama Bu Leliana lah. Kalau dengan aku ngantuk dia, Bu. Leli Suka aja ngantuk. belajar sama Bapak aja. Pak Komarudin kalau belajar sama saya tidur ngantuk. Nah, tapi kalau dengan Bu Endang, yang Bu Leliana dia nggak tidur lagi dia. Ya udahlah, Oke lah. sekarang tidur lah. Ya udahlah. Yuk, Ya, oke yuk, ya. udah. Saya Yuk. mau itu dulu, mau masang ambal. Terima kasih ya.